Halo semuanya, selamat datang di video Project Based Learning mata kuliah Ekonomi Lingkungan Paralel 1 kelompok 6 yang beranggotakan sebagai berikut. Kami mengambil tema video tentang degradasi lahan. Selamat menonton. Lingkungan alam kita adalah harta yang tak ternilai. Namun sayangnya kita seringkali menjadi saksi bisu dari perubahan dramatis yang terjadi pada planet ini. Salah satu masalah yang semakin mendesak perhatian kita adalah degradasi lahan, yang merupakan proses perubahan lahan produktif menjadi lahan yang tak dapat digunakan atau bahkan merusak lingkungan. Melalui video ini kita dapat menggambarkan dengan gamblang dampak buruk degradasi lahan serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah degradasi lahan ini. Kita akan melihat dengan lebih jelas mengapa degradasi lahan merupakan masalah global yang memerlukan tindakan segera dan kolaborasi lintas batas. Dalam video ini juga kita akan belajar bahwa melindungi dan merestorasi lahan adalah suatu tanggung jawab bersama kita untuk menjaga keberlanjutan bumi. Seperti yang kita ketahui, alih fungsi lahan adalah proses perubahan penggunaan suatu area atau lahan dari fungsi awalnya menjadi fungsi yang berbeda. Ketika lahan pertanian dialihfungsikan menjadi lahan perumahan atau komersial infrastruktur. Kita mengambil contoh pada kasus pengalihan alih fungsi lahan menjadi jalan tol Jombang Mojokerto, yang dimana tol ini merupakan sebuah proyek infrastruktur besar yang membawa perubahan signifikan. Sebelum pembangunan tol, wilayah ini dikenal dengan lahan pertanian subur yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat setempat. Namun, semuanya berubah ketika rencana pembangunan tol diumumkan. Para petani yang dulunya hidup dari hasil pertanian, sekarang kehilangan sumber penghasilan. Lalu mereka harus mencari alternatif lain untuk bertahan. Pada periode tahun 2019-2020, Indonesia berhasil mengurangi tingkat deforestasi sebesar 75,03%, sehingga mencapai angka 115,46 ribu hektar. Angka ini menunjukkan penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan tingkat deforestasi tahun 2018-2019 yang mencapai 462,46 ribu hektar. Data ini diperoleh dari laporan yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada tahun 2021-2022, deforestasi di Indonesia mengalami penurunan sebesar 8,4% dibandingkan dengan periode pemantauan sebelumnya, yaitu tahun 2020-2021. Jumlah deforestasi neto pada tahun 2021-2022 mencapai 104.000 hektar, sedangkan pada tahun 2020-2021 jumlahnya mencapai 113,5 ribu hektar. Dalam perencanaan wilayah dan tata ruang, ada konsepsi 3 mobilis yang terdiri dari lingkungan fisik, sosial budaya, dan ekonomi. Ketiganya harus seimbang untuk mencapai lahan berkelanjutan. Namun di perkotaan dan sektor industri, fokus cenderung terlalu besar pada aspek ekonomi. Kebutuhan ekonomi penting, tapi ketidakseimbangan ini menyebabkan ketimpangan sosial dan urbanisasi. Urbanisasi mengakibatkan perubahan fungsi lahan di perkotaan dari vegetasi ke perumahan yang berdampak negatif pada siklus hidrologi dan dapat menyebabkan banjir serta penurunan pengisian air tanah. Ada beberapa solusi yang masih bisa diatasi dengan cara mengatasi potensi perubahan aliran sungai dengan memperbaiki sistem pengelolaan air dan drainase, lalu diversifikasi mata pencaharian untuk masyarakat setempat, beralih ke mata pencaharian lain dan memberikan kompensasi yang adil kepada masyarakat yang kehilangan lahan mereka. Adapun solusi lain untuk mengatasi degradasi lahan adalah sebagai berikut. Nomor 1, praktik pertanian berkelanjutan. Mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan seperti rotasi tanaman, penggunaan pupuk organik, dan pengelolaan air yang efisien dapat membantu meningkatkan kesuburan tanah dan mengurangi degradasi lahan. Yang kedua ada agroforestry. Memadukan kegiatan pertanian dengan penanaman pohon atau tanaman perdu dapat membantu meningkatkan keberlanjutan lahan. Pohon dapat melindungi tanah dari erosi, meningkatkan kualitas tanah, dan memberikan manfaat ekosistem. Yang
Yang ketiga, ada pengelolaan air yang baik. Praktik pengelolaan air yang baik termasuk konstruksi waduk, saluran irigasi yang efisien, dan pengendalian banjir dapat membantu mengatasi masalah kekeringan dan erosi tanah. Yang keempat yaitu revegetasi dan rehabilitasi lahan, yaitu melakukan kegiatan revegetasi dengan menanam tanaman penutup tanah atau tumbuhan yang tahan terhadap kondisi lingkungan tertentu yang dapat membantu memulihkan lahan yang terdegradasi. Kelima yaitu pengendalian erosi, yaitu menerapkan teknik-teknik pengendalian erosi seperti pemasangan terasing, penanaman pagar hidup, atau tumbuhan penutup tanah yang dapat membantu mencegah hilangnya lapisan tanah yang subur. Yang keenam, pengelolaan sampah dan limbah, yaitu pengelolaan limbah organik dan anorganik secara bijak yang dapat membantu mencegah pencemaran tanah dan air yang dapat menyebabkan degradasi lahan. Selanjutnya yang ketujuh, adanya edukasi dan pelibatan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan lahan, juga memberdayakan mereka untuk mengadopsi praktik-praktik yang berkelanjutan. Ini juga dapat menjadi langkah penting dalam mengatasi degradasi lahan. Yang kedelapan, mengadopsi teknologi pertanian modern seperti precision farming atau penggunaan drone untuk pemantauan lahan yang dapat membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya, juga mengurangi dampak dari degradasi lahan. Solusi yang kesembilan adalah pengawasan dan penegakan hukum. Peningkatan pengawasan terhadap kegiatan yang dapat menyebabkan degradasi lahan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran peraturan lingkungan dapat menjadi langkah yang efektif. Kemudian yang ke-10 ada kebijakan dan peraturan lingkungan yang mendukung. Pemerintah perlu merancang dan mengimplementasikan kebijakan dan peraturan yang mendukung pengelolaan lahan yang berkelanjutan, serta memberikan insentif bagi praktik-praktik ramah lingkungan. Upaya untuk mengatasi degradasi lahan di Indonesia memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan lembaga penelitian. Sekian pemaparan dari kami mengenai kasus dampak alih fungsi lahan Tol Jombang, Mojokerto. Dalam menutup video ini, mari kita refleksikan bersama tentang urgensi dan dampak serius dari degradasi lahan. Degradasi lahan bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga memiliki konsekuensi yang mendalam terhadap kehidupan manusia dan keberlanjutan bumi. Untuk mengatasi degradasi lahan, kita perlu bersatu dan mengambil tindakan nyata. Pendidikan dan kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk merubah pola pikir dan perilaku kita terhadap ekosistem ini. Program-program rehabilitasi dan konservasi harus diperkuat dan perlu adanya kerjasama lintas sektor untuk mengembangkan solusi yang berkelanjutan. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan mari kita bergerak bersama menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Hal ini mengingatkan kita untuk selalu mempertimbangkan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat demi menjaga kenyamanan dan keamanan sesama. Berikut merupakan sumber data dan sumber video yang digunakan untuk membuat video ini.